Ia adalah anak dari kiai ternama di Jawa Timur. Tetapi ia sangat doyan main judi, keluar masuk dunia prostitusi, dan suka mabuk-mabukan. Sebagai putra ulama besar, ia benar-benar membuat malu keluarga besarnya. Bagaimana mungkin anak seorang ulama besar sampai memiliki tindakan amodal macam itu? Dunia pesantren sempat guncang karena kabar asusila tersebut. Bagaimana tidak? Ia adalah putra seorang ulama besar yang diakui ulama-ulama di kancah nasional di daerah Kediri. Banyak kiai-kiai lain yang geram dan marah atas perilaku tak bermoral tersebut. Bagaimanapun ia berasal dari pesantren besar, aspek keteladanan menjadi hal paling ditekankan. Sebab, ia akan menjadi panutan semua orang. Sosok itu dikenal dengan nama Gusmik. Ia sudah kenyang malang melintang di dunia hitam. Bukan hanya di daerah Kediri, tetapi juga di daerah-daerah lain. Kota-kota besar, seperti Surabaya, Malang, Jember dan bahkan daerah ibunya kota-kota tanah air, yaitu daerah Jakarta. Di dunia pesantren, terdapat istilah yang paling harus dijauhi oleh para santri, umat Islam khususnya, yaitu molimo, madat, minum, zina, mabuk dan judi. Namun Gusmik menerobosnya. Kerap ia malam-malam mendatangi wilayah prostitusi dan main dengan para pelacur. Memasuki gemerlapnya dunia malam diskotik, dugem dan main judi serta mabuk-mabukan. Khusus soal berjudi, setiap kali keluar dari suatu tempat untuk main judi, dia bisa membawa sekarung yang semuanya berisi uang karena selalu menang judi. Bahkan, dia hampir tak pernah kalah dalam soal main judi. Banyak bandar bangkrut karenanya. Bahkan sampai ada bandar-bandar yang karena kehabisan modal, lantas memilih bunuh diri. Bukan hanya karena malu, tetapi karena sudah tak punya apa-apa lagi. Demikian juga soal mabuk. Gusmik menantang siapa saja yang merasa jago minum agar bertanding minum, siapa yang lebih tangguh dan lebih jago minum. Tentu saja, tak satu pun yang mampu mengalahkannya. Tindakannya soal main pelacur juga tak kalah. Berkali-kali ia keluar masuk dunia hitam tersebut. Sebagai putra seorang ulama ternama, perbuatan sangat buruk ini tentu saja sangat-sangat memalukan. Bukan hanya keluarga besarnya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat yang merasa pesantren sebagai pusat dan sumber keteladanan. Sumber mencari kedahagaan spiritual, tempat di mana mereka belajar menjadi hamba-hamba yang lebih baik. Respon atas gagalnya dakwah menata umat, yang sangat menarik, unik dan di luar dugaan semua orang, apa yang dilakukan Gusmik ternyata terdapat misi visioner yang tak diketahui banyak orang. Sebab, banyak para pelacur, penjudi, dan para pemabuk yang kemudian lantas bertaubat dan kembali menjadi hamba-hamba yang baik setelah bertemu dengan Gusmik. Mereka kembali ke tengah masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Memang kasus yang aneh. Semua orang terpana. Setelah mengetahui apa yang dihasilkan oleh Gusmik, semua orang berbalik menaruh harapan. Bahkan para ulama yang semula menghujat dan memvonis perilaku Gusmik, berbalik menyambut Gusmik dengan tangan terbuka. Mengapa Gusmik melakukan proses dakwah yang begitu aneh dan bahkan sepertinya menyalahi hukum syariat? Saya tertarik di bagian ini. Sebab, menurut Gusmik, sudah banyak pengajian di mana-mana. Bahkan ada juga yang sampai berteriak-berteriak kampanye tentang syiar agama, hingga menutup tempat-tempat terjadinya pusat kemaksiatan. Meskipun demikian, tak ada perubahan berarti. Kemaksiatan tetap merajalela. Tempat-tempat yang menjadi pusat kemaksiatan terus menjamur. Istilahnya, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Inilah alasan kenapa Gusmik sampai terjun menggunakan pola dakwah ekstrim dan berbeda. Ia melihat pasti ada yang salah dalam prosesi kampanye kebenaran dan dakwah yang sudah ada selama ini. Makanya, meski syiar dakwah menggema di mana-mana, tetap tak membuahkan hasil memadai. Yang saya heran sampai sekarang, bagaimana cara Gusmik agar tidak mabuk meski sudah minum sangat banyak. Bagaimana cara Gusmik main judi sehingga mengalahkan semua jagoan perjudian dengan telak. Dan bagaimana cara Gusmik menata gejolak hawa nafsu ketika berhadapan dengan para pelacur.
Dan hingga bagaimana cara beliau berdakwah sehingga banyak di antara mereka yang benar-benar bertaubat. Soal dunia perjudian, ada kisah yang menarik. Sepulang dari berjudi, Gusmik ditemani salah seorang yang menjadi santrinya. Di tangannya ia memegang karung besar. Apalagi isinya jika bukan uang hasil menang judi. Kalau tak salah ingat, di tengah perjalanan, Gusmik tiba-tiba ingin meminjam uang pada santri tersebut. Sebab ia mengaku sedang kehabisan perbekalan. Si santri menyahut, "Loh gimana sih Gus? Lah, jenengan kan sedang megang uang sekarung. Kok bilang sedang nggak punya uang?" Tanya santrinya bingung plus heran. "Ngawur kamu," jawab Gusmik tegas. "Ini uang panas. Tak boleh diambil untuk keperluan kita." Begitu Gusmik menyahut kebingungan sang santri. Antara bingung dan tak percaya dengan jawaban Gusmik, saya sebagai pembaca tak dapat menahan tawa. Luar biasa. Saya merasa sangat beruntung pernah membaca abis kisah di balik perjalanan hidup dan misteri dakwah Gusmik ini. Sebab, ternyata tersimpan banyak kearifan di balik sesuatu yang tampaknya buruk dan hitam. Mengajarkan saya agar tak gampang berprasangka. Tak gampang memvonis orang lain. Bahwa semua orang, betapapun buruknya, tetap adalah hamba-hamba Tuhan. Gusmik waliullah masyhur yang nyentrik. Dakwahnya di dunia hitam penuh dengan resiko yang luar biasa. Saat datangi tempat maksiat itu, Gusmik hadir dengan tingkat ruhani yang sangat tinggi. Tidak mudah, karena butuh kekuatan iman yang berlapis. Kiai Hamid Pasuruan mengakui dunia dakwah Gusmik sangat terjal, jarang yang mampu melakukannya. Salah satu tempat judi yang sangat masyhur saat itu adalah NIAC Semarang. Ada juga Bonansa dan THR yang terkenal memiliki bandar dan backing yang kuat. Saat itu, sekitar tahun-tahun 1970 sampai tahun 1972, orang-orang dari masa partai berbasis Islam gencar menggelar aksinya memberantas kemaksiatan di tempat-tempat ini, tapi selalu gagal. Tempat perjudian saat itu memiliki backing yang tak bisa dianggap remah, baik backing fisik maupun politik. Para kiai dan ulama bingung. Tak bisa lagi menyentuh markas kemaksiatan yang merusak masyarakat itu. Gusmik hadir. Didatanginya NIAC, Bonansa dan THR. Di sana Gusmik turut bermain. Sebagaimana lazimnya main judi, Gusmik datang dengan pakaian parlente. Tidak ada simbol kiai dalam dirinya. Para bandar juga tak tahu bahwa yang dihadapinya adalah sosok kiai sakti. Saat bermain itu, Gusmik sangat santai. Dibiarkannya para lawan dengan segala upayanya. Gusmik rileks seperti tidak bermain. Tapi, langkah-langkah Gusmik selalu mengunci lawannya. Semua lawan yang bermain ditaklukkannya. Hampir di setiap permainan para cukong-cukong itu menanggung kekalahan yang sangat besar. Para cukong dan bos bandar perjudian tak pernah takut dosa dan azab. Yang mereka takutkan adalah kekalahan judi. Semua ketakutan itu terjadi ketika bertemu Gusmik. Pada akhirnya, tempat perjudian itu pun hancur dengan sendirinya, hancur dari dalam, hancur sebab para pelakunya kapok dengan judi. Tidak sedikit dari para bandar judi itu akhirnya taubat dan mengaji kepada Gusmik. Santri Gusmik memang beragam, bukan melulu santri ala pesantren, tapi santri dari berbagai tempat maksiat yang taubat setelah bertemu Gusmik. Ketika menang judi, ternyata uang itu oleh Gusmik dibuang ke laut. Subhanallah, Gusmik memang dakwah di dunia hitam, tapi tetap memegang teguh syariat, bahkan sangat keras untuk dirinya sendiri.